Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali berbagi video di pagi hari di awal tahun 2023. Di hari pertama di bulan Januari ini tentunya saya ingin memberikan yang terbaik sebenarnya untuk teman-teman semua, berbagi video atau sharing perihal anggrek. Akan tapi di sini sedang hujan. Di kota Patriot Bekasi ini sedang hujan, jadi saya tidak dapat membuat video di bawah rintik-rintik hujan seperti ini. Karena sejatinya ini adalah tempat rawatan anggrek, atau biasanya saya membuat konten di sini karena di sini semua saya bisa membagi tanaman-tanaman atau mensplit tanaman, perbanyak anggrek, terus untuk regenerasi anggrek semua di sini. Bahkan dari Grammatophyllum, Cattleya, Oncidium, Dendrobium sampai dengan anggrek vanda semua ada di sini. Nah, beberapa anggrek hutan pun juga saya rawat di sini. Mana yang bisa survive dan tentunya mana yang tidak dapat berkembang biak di tempat saya. Nah, ini hujan pagi ini mengguyur beberapa anggrek yang berada di atas sini tentunya, karena di atas sini adalah tempat rawatan dan di bawah itu memang tempat display untuk jual beli. Kalau di atas ini berapa yang saya rawat untuk koleksi mungkin berada di atas sini, karena tidak akan saya jual juga, terkadang seperti itu. Nah, ini teman-teman, kalau anggrek di bawah panas dan hujan seperti ini bisa dilihat untuk tumbuh kembangnya seperti apa. Beberapa ada yang subur, beberapa ada yang kuning, beberapa bahkan ada yang mati. Banyak mana? Kalau ditanya banyak mana, itu 80 berbanding dengan 20. 80% itu semua sehat dan 20% mungkin dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dalam artian ada yang daun menguning, ada yang penanganan khusus harus dipangkas daunnya, ataupun beberapa masalah sampai dengan kematian. Nah, kalau bisa dilihat seperti ini tentunya kalau sudah terkena air hujan seperti ini tidak perlu kita menyiram kembali. Nah, itu keistimewaan dan keuntungan jika anggrek sudah dipanas hujankan. Tapi kalau terkena panas, resikonya adalah daun tentunya tidak akan sehijau di tempat yang teduh. Berbeda sekali kalau di tempat yang dikelantakan seperti ini, tentunya daun-daun terkadang berwarna hijau kekuningan atau hijau semburat dengan warna kuning. Bahkan sampai dengan daun terbakar pasti pernah mengalaminya. Nah, bisa dilihat perihal seperti ini memang hal biasa dalam dunia anggrek. Kalau memang proper, memang merawat untuk jual beli, biasanya memang di tempat khusus, terlindungi dari sinar matahari, di bawah paranet, di plastik UV seperti itu. Akan tapi kalau memang dipanas hujankan seperti saya ini, meskipun ada yang di bawah paranet, itu sebenarnya di atasnya tanpa plastik UV sama sekali. Paranet itu berfungsi untuk memecah air hujan yang dari atas, agar air yang turun ke anggrek-anggrek itu setidaknya lembut, tidak terlalu keras. Dan matahari pun juga ketika lewat paranet itu dia akan tereduksi sehingga tidak terlalu terik juga, seperti itu. Saya lihat beberapa anggrek di atas itu sore kemarin terjadi angin juga. Kebetulan anginnya angin kencang, tidak badai tapi anginnya berhembus cukup kencang dan beberapa anggrek di atas sana itu tumbang. Nanti jika hujan agak reda sedikit, saya akan mengambil anggrek itu dan menempatkan di tempat yang cocok. Nah, seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Jika anggrek semua di sini semua bisa berbunga, Mas. Bisa berbunga atau tidaknya bisa tentunya tergantung dari kita cara merawatnya. Agroklimat terpenuhi atau tidak. Ini saya ambil, ini yang paling ujung ini dia ambruk karena dia agak tinggi karena air hujan. Saya tuker dengan sebelahnya dan sebelahnya nanti akan saya geser.
Saya geser ini aja, saya taruh sini. Nah, satunya saya depankan. Nah, ini depankan lagi. Ya, ini akan saya pindah ke sini, ke atas sebelah sini, agar terlindungi dari angin juga. Ini di belakang anggrek Vanda tricolor var suavis. Biasanya dia di anggrek-anggrek gunung, anggrek Vanda yang di depan itu tingginya 175-an. Karena tinggi saya 180, berarti dia tingginya 170-an, 105-an lah paling enggak. Ini ada anggrek Vanda hybrid yang ini. Nah, ini juga harus terkena air hujan agar akar-akarnya semua rata. Nah, kalau akar anggrek terkena hujan seperti ini teman-teman, bisa dilihat air hujan menetes di akar-akar sampai ujungnya berwarna hijau. Dia berarti mencari nutrisi di bawah air hujan. Nah, seperti ini, cukup simpel, praktis penanamannya dan tidak perlu perawatan yang banyak. Tapi penggunaan fungisida, bakterisida tentunya harus digunakan secara teratur, seminggu sekali. Kalau cuaca hujan gini bisa seminggu 2 kali, seperti itu. Apalagi bakterisida paling nggak seminggu sekali itu harus, agar daun-daun tidak terserang bakteri atau virus. Nah, ciri-ciri terkena bakteri atau virus biasanya anggrek itu daunnya berwarna hijau, terus total hitam, terus kadang kuning kayak gitu, berbau busuk kayak gitu. Nah, itu biasanya anggrek terkena virus. Oke teman-teman, ini adalah video iseng-iseng aja di awal tahun, pengawalan di tahun inilah awal, karena di hari ini saya tidak akan menangis atau gembira merayakan tahun baru, karena di tahun 2002 kemarin banyak kenangan, kesedihan, kegembiraan yang saya alami tentunya. Dan saya tidak pantas untuk berpesta pora, bergembira ataupun tertawa, tapi lebih untuk merasakan apakah kita bisa bersyukur, sudah bersyukur, bukan hanya dalam kata ataupun hati, tapi baiknya lewat doa. Karena sejatinya cobaan hidup itu akan selalu ada. Oke teman-teman, selamat tahun baru 2023. Marilah kita merefleksi, berdoa bersama, dan merayakan segala sesuatu hanya dengan keluarga, sanak saudara, dan orang-orang di sekitar kita, dengan cara berbuat baik dan berbagi dengan sesama. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam lestari dan salam satu hobi. Dadah.